Ulangan pasal 32 ayat 9, 10, 11 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. 10. Didapatnya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan awan padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata yang selas, laksana raja langit, menggoyang bangkitkan isi sarannya, melayang-layang di atas anak-anaknya, membentangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepahnya. Haleluya. Baru kembali. Puji Tuhan. Kita ada karena kita dijaga Tuhan. Dan sekali lagi penjagaan Allah itu sempurna. Apapun situasi kita, janji Tuhan luar biasa. Di dunia ini kalau saudara melihat, perhatikan apakah itu satu perkumpulan yang kecil, perkumpulan yang banyak, itu ada penjagaan. Di kantor, dimanapun kita melihat, ada penjagaan yang ketat. Supaya apa? Yang ada di tempat itu mereka aman. Amin. Haleluya. Walaupun saudara harus perhatikan, di dunia ini sudah diatur begitu rupa ketatnya penjagaan itu. Ada aja orang yang nekat terobos, yang dibuka kekuatannya. Tapi itu di dunia ini saudara bisa diterobos. Tapi kalau Tuhan tidak bisa diterobos saudara. Haleluya. Siapa yang dijaga Tuhan? Ini ayat jelas sekali saudara. Ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Ini bagian Tuhan saudara. Ketika saudara mungkin membagi kepada anak-anak, ini bagian sini, ini bagian sini, itu artinya miliknya. Oh, itu bagiannya. Dia sudah tahu bagiannya. Kita adalah bagiannya Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik daripada Tuhan. Dan kita bukan sekedar menjadi milik Tuhan, kita dipilih, tetapi kita dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Saya bangga saya di bagian Tuhan. Haleluya. Kita bangga jemaat pusat dan negara. Firman katakan hari bahwa umat Tuhan yang di pusat adalah bagiannya Tuhan. Kata umat di sini kita tahu artinya. Ya. Kalau bahasa aslinya adalah eklesia. Itu umat gereja. Gereja bukan fisik, tetapi tubuh kita sebagai gereja Tuhan itu adalah eklesia yang keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita adalah umat pilihan Allah, eklesia yang keluar dari kegelapan. Kita bersyukur kita semua yang ada umat-umat Allah yang sudah keluar dari kegelapan. Amin. Haleluya. Apa itu kegelapan? Kita sudah tahu semua, kita bisa terjemahkan dari kegelapan. Hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kegelapan dosa, kejahatan, kita sudah keluar dari sana. Kita jadi eklesia. Dan kata firman Allah, kita adalah bagian Tuhan. Saya bangga pada terbilang pada bagian saya adalah bagiannya Tuhan. Di mana kita berada, kita katakan, saya bagian yang Tuhan, tidak mungkin ada yang mengganggu saya, karena saya adalah bagian
di rumah, di toko, di pekerjaan, di sekolah, katakan firman Allah, saya adalah bagiannya Tuhan. Dan kalau kita bagiannya Tuhan, jangan takut saudara, karena kita dijaga dengan sempurna. Haleluya. Saudara, hari-hari ini manusia semakin cemas. Tentu tidak perlu anak Tuhan juga, karena kita masih nabi. Tapi firman Allah bilang bahwa kita dijaga Tuhan. Mau ngamuk apapun corona yang ada, kita bahagianya Tuhan. Amin. Percaya penjagaan Tuhan yang sempurna. Tetapi jangan lupa, jangan abaikan anjuran pemerintah. Haleluya. Tetap jaga 3M. Amin. Bahkan sekarang 5M. Saya nggak hafal yang dua saudara. Yang saya hafal, pakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Yang dua saya lupa. Mobilisasi kayak apa saya lupa, sudah saya nggak hafal. Karena itu adalah anjuran. Itu suarakan juga buat pemerintah, buat kita. Firman katakan kita bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Kalau kita juga percaya tidak punya hikmat, saudara-saudara, kita bisa disalahkan Tuhan. Kita sudah tahu larangan kita maju, kita terobos, itu adalah sesuatu tindakan yang bodoh. Haleluya. Haleluya. Tetapi bagian Tuhan adalah umatnya. Kita umat Tuhan, kita bagian Tuhan. Kita bangga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ini firman Allah, kita diakui bahwa saya dan saudara, jemaat Nusa Tenggara, kita adalah bagian Tuhan, saudara. Kita adalah milik Tuhan. Saya dikatakan, Yakub adalah milik yang ditetapkan baginya. Disebutkan nenek moyang kita Yakub, saudara. Kalau kita belajar firman Tuhan, ketika Yakub bergumul dengan Allah, ketika dia menang, firman katakan, bukan lagi Yakub namamu. Ketika ia bertanya, siapa engkau? Kenapa engkau bertanya? Tapi kata firman Allah, saat itu ketika dia menang atas pergumulan, Allah katakan, nama bukan lagi Yakub tetapi Israel yang akhirnya menang. Haleluya. Haleluya. Kita semua orang-orang yang menang. Menang dari pencobaan, menang dari tantangan. Bukan lagi Yakub, nama lama, sudah tinggalkan nama lama, hidup yang lama, tapi ada nama baru Israel yang menang. Yakub ialah milik yang ditetapkan Tuhan. Kita juga ditetapkan Tuhan yang kita milik daripada Tuhan. Selanjutnya ayat 10. Didapatinya dia. Siapa dia? Yaitu umatnya, saudara dan saya. Didapatnya kita. Bahwa kata firman Allah di mana? Suatu negeri yang ada di padang gurun. Kita ada di padang gurun, saudara. Gersang. Tapi jangan takut, ada penjagaan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan. Kita dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Ya. Kata penjagaan ini bicara pemeliharaan Tuhan, pengawalan Tuhan. Dia melindungi kita. Luar biasa, saudara. Dia jaga kita siang malam. Ada ayat Tuhan tadi saya katakan, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Karena Sion, dia lihat siang malam umatnya, umat milik kepunyaan Tuhan, yaitu saudara dan saya. Didapatnya dia di satu negeri padang gurun. Jangan kita takut, saudara. Walaupun kita berada saat padang gurun seolah aku begitu gersang, tetapi Tuhan tidak pernah biarkan. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Kita dijamin oleh Tuhan, saudara-saudara.
diberkati Tuhan baik kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Tetap diberkati Tuhan, amin saudara. Dan diberkati Tuhan buat kita semua. Walaupun kita berada di padang gurun, jangan takut. Kita dijaga, artinya kita dipelihara. Apapun kebutuhan kita, kita dijaga sempurna oleh Tuhan. Selanjutnya, di tengah-tengah ketakutan awan padang belantara, kedengaran yang sangat mengerikan, suara-suara hari-hari ini. Ada awan yang menakutkan, saudara-saudara. Tapi dengan suara Tuhan lebih dahsyat dari awan yang ada. Amin. Dengar suara Tuhan. Jangan terpengaruh dengan awan yang ada di padang belantara. Dengar firman Allah. Firman Allah lebih luar biasa. Jangan terpengaruh dengan omongan sekarang. Di beberapa tempat kita sudah perhatikan mendengar berita peningkatan itu, penukaran yang sangat dahsyat. Kemarin ada rekan hamba Tuhan yang WA saya, kami sekarang terbatas, ada juga yang kena. Saya katakan, dia katakan karena tempat kami zona merah. Saya bahas sama di sini juga zona merah, tetapi saya katakan kami tetap perhatikan anjuran pemerintah, protokol. Saya berikan semangat, saudara. Di mana-mana sekarang zona. Jangan terpengaruh dengan suara ini, saudara. Ini awan yang menakutkan, saudara. Tapi dengan firman Allah, bahwa kita adalah bagiannya Tuhan. Jangan kita dengar apapun suara yang sangat menakutkan di padang belantara dunia ini. Ada suara yang tidak pernah berhenti. Sebabnya betapa penting kita dengar firman Allah. Haleluya. Walaupun banyak hambatan, maju terus beribadah kepada Tuhan, tapi perhatikan anjuran pemerintah. Pasti ada penjagaan Tuhan. Dijaga polisi, dijaga Tuhan. Double, saudara. Haleluya. Tuhan berkati bapak-bapak para kepolisian. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saya panggil, saya dijaga Tuhan sebagai biji mata Tuhan. Saudara dan saya biji mata Tuhan kata firman Allah. Dan biji mata kita kalau kena debu kita bersihkan, kita usahakan supaya tidak sakit. Demikian Tuhan. Kita sebagai biji mata Tuhan, kita dijaga. Kita dikelilinginya. Dahsyat Tuhan luar biasa. Yang tidak mungkin membiarkan saudara dan saya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ada jaminan firman Allah bahwa dikatakan firman Allah, dikelilinginya dia, yaitu saudara dan saya, baik anak Tuhan, dan sebagainya dikatakan bahwa dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Haleluya. Jalan hidup ini dengan penuh keyakinan. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Haleluya. Aku berjalan tanpa beban, tanya dia. Aku dipelihara, aku dilindungi. Amin. Kita dipelihara, kita dilindungi, kita dijaga Tuhan. Saudara, apakah balasan Tuhan? Balasan kita kepada Tuhan mengingat semua perlindungan Allah, penjagaan Allah kita. Setialah agungkan Tuhan. Setialah memuliakan Tuhan. Maju terus pantang menyerah. Ada jaminan kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Firman selanjutnya dikatakan kita dijaga sebagai biji mata Allah. Laksana Raja Wali menggoncang bangkitkan insananya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menanggung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya.
sebagai biji mata Tuhan, selain dikatakan bahwa laksana Raja Wali yang menggoncang bangkitkan sarang. Sarang itu apa? Tempat daripada anak-anak Raja Wali. Digoncang tempatnya. Dan Raja Wali ini melatih anak-anaknya supaya bisa terbang. Apa yang kita hadapkan itu melatih kita untuk tetap bertahan. Amin. Itu melatih kita digoncang bangkitkan. Ibarat kita berada di sayap Raja Wali. Ketika anak Raja Wali itu mulai tidak kuat, yang tidak akan jatuh, Raja Wali menyambar, ada di atas sayap Raja Wali. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Wahyu kalau kita lihat. Ada beberapa ayat yang disiapkan, tapi saya tidak bisa bacakan semua. Membaca terakhir adalah Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 14. Siapa perempuan ini? Kalau kita belajar kitab Wahyu, perempuan itu tentang gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Raja Wali itu saya singkatkan saja. Sayap Raja Wali, sayap burung nasar itu bicara tentang kekuatan Roh Kudus. Kita bisa bertahan sampai dengan kekuatan kita, tapi hanya kekuatan sayap burung nasar, yaitu kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Tetaplah bersama pada Tuhan. Apapun masalah tentang kita hadapi hari ini, minta Roh Kudus pimpin kita semua. Jemaat Pusaka Negara, saya berdoa, kita berdoa semua agar jemaat yang ada, dan kami hamba Tuhan sekeluarga, semua jemaat sampai kepada anak-anak tadi yang Tuhan berjanji mencurahkan rohnya kepada semua umat Tuhan, termasuk jemaat GPI Pusaka Negara. Sampai anak-anak ini jadi Tuhan, ya, pegang firman Allah. Dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa kuat tetap maju di